Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita dapat dipertemukan lagi di channel kami, yaitu di Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menginspirasi buat kita untuk senantiasa tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini sedikit akan saya sampaikan keterkaitan dengan perilaku kita sebagai makhluk hidup yang sosial, ya. Karena di samping kita sebagai makhluk individu, kita otomatis sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang saling bermasyarakat, saling berkumpul, ya, keterkaitan dengan untuk memenuhi suatu kebutuhan yang sama-sama kita butuhkan untuk mencapai suatu kehidupan yang layak, kehidupan yang bahagia, kehidupan di akhirat kelak, yang mana, ya, kesementaraan kita yang ada di dunia ini akan menentukan bahagia atau tidaknya di akhirat kelak. Mudah-mudahan dua kebahagiaan dapat kita raih, yaitu kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai makhluk yang bermasyarakat, kita ini dituntut, ya, untuk saling tolong menolong, ya, tolong menolong. Karena Allah juga sudah perintahkan kepada kita agar kita hidup ini saling tolong menolong, ya. Kata Allah itu, tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal keburukan ataupun kejahatan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sudah selayaknya, ya, di masyarakat itu kita tidak boleh terlalu mengisolasi, ya. Apa-apa sendiri tidak boleh, tapi kita butuh bantuan orang lain, ya. Jadi makhluk yang namanya manusia ini, di samping makhluk sebagai individu, otomatis juga sebagai makhluk yang bermasyarakat. Jadi di dalam bermasyarakat, seperti dikatakan tadi, kita harus saling tolong menolong, ya. Mana yang perlu kita tolong, ya tentunya kita tolong. Tentunya dengan pertolongan yang ikhlas, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping kita tolong menolong, kita harus punya rasa tenggang rasa, ya, tenggang rasa, lapar selera, ya, mau ataupun bisa menempatkan hakikatnya ini, diri kita ini, kepada orang lain. Dalam artian, kalaupun tak ada orang yang lagi susah, kita pun dapat merasakan bagaimana, ya, penderitaan ataupun orang yang lagi susah. Terlebih, ya, kita sebagai kaum muslimin muslimat itu ibarat dalam koridor Islami itu ibarat satu tubuh, ya.
Sesama muslim itu ibarat satu tubuh. Manakala ada yang sakit, semua akan merasakan sakit. Manakala sehat, insya Allah semua akan merasakan sehat. Jadi kita nggak bisa istilahnya itu sakitmu sendiri, ya, deritamu sendiri, bahagiaku sendiri, tidak bisa. Ya, kita harus bisa merasakan bagaimana bahagianya orang lain, bagaimana sakitnya orang lain. Ya. Ini tentunya kita harus punya betul-betul sikap tenggang rasa tepat selera. Ya. Di samping itu kita harus punya toleransi, ya. Toleransi baik itu toleransi antar umat beragama maupun toleransi inter maupun antar umat beragama. Ya. Toleransi di sini tentunya kita punya sikap, ya, membiarkan orang lain yang lain agama itu beribadah sesuai dengan kemampuan ataupun agama yang ia miliki. Ya, kita tetap hormati orang lain beribadah sesuai dengan agamanya, kita hormati. Ya. Begitu juga sesama muslim juga kita harus saling hormati. Kalaupun toh temannya kita lagi ibadah, kita juga harus menghormati. Jangan sampai kita justru mengganggu. Ya. Terlebih khususnya yang beragama Islam, ini banyak aliran-aliran yang ada, ya. Itu hakikatnya semua perbedaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tentunya kita nggak boleh istilahnya itu saling memvonis, ya, bahwa ini baik, bahwa ini tidak baik, nggak boleh. Semuanya hakikatnya sama-sama, ya, mencari ridhoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus punya sikap toleransi, membiarkan orang lain beragama sesuai dengan agama yang ia miliki. Dan juga kita tentunya setia kawan kepada sesama muslim. Ya. Biarin mereka beribadah, yang penting sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kalaupun toh kita mau mengingatkan, tentunya kita harus berhati-hati. Karena kalau kita salah dalam arti mengingatkan tersebut, ya, maka bisa jadi kita bumerang. Ya. Niatnya mau mengingatkan, ya, tapi karena kurang pas di dalam kita mengingatkan, kurang hikmah, tentunya bisa jadi justru orang tersebut memusuhi kita. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping toleransi, hidup di masyarakat harus ekstra sabar. Perilaku yang ada di dalam masyarakat sangat unik, ya. Mungkin apa yang dilakukan oleh orang lain, ya, kita merasa tidak nyaman, kita hanya tetap sabar, ya. Perilaku orang lain yang mungkin, ya, menurut kita tidak baik, tentunya kita harus sabar. Karena apa yang diinginkan orang lain belum tentu, ya, kita juga menginginkan. Begitu juga sebaliknya, apa yang kita ingini belum tentu orang lain juga akan senang terhadap apa yang kita ingini. Jadi tentunya kita memupuk sifat sabar ini, ya, dengan sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain bersabar, tentunya kita pun harus punya rasa syukur. Syukur terhadap saudara-saudara kita, ya, yang mungkin sudah perhatian kepada kita ataupun sudah menolong kita, dan berusaha supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat melakukan, ya, orang lain, yang dapat merugikan orang lain, ya. Dan tentunya kita juga husnudzon, ya, berbaik sangka kepada warga masyarakat yang ada di lingkungan itu, ya. Nah, tentunya hal ini sebagai insan yang mulia, yang muslim, kita berhati-hati di dalam berbicara, berhati-hati di dalam kita bersikap, ya, dan berhati-hati di dalam kita melakukan suatu aktivitas ataupun perbuatan.
Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini mampu mengugah nurani kita, bagaimana kita harus bertindak hidup di masyarakat ini agar kita menjadi orang yang lebih baik. Dalam artian iman takwa kita selalu meningkat. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.